Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hertati Sitohang SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Dairi. Di sini saya akan melakukan diseminasi penyebaran ilmu daripada budaya positif yang bisa diterapkan guru di sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Si 4 Nempuhulu. Saya akan melakukan kegiatan diseminasi ini kepada rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Si 4 Nempuhulu. Begitu juga kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, dengan harapan bahwa penyebaran daripada diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Si 4 Nempuhulu ini bisa diterapkan oleh seluruh warga sekolah, sehingga kegiatan ini tentunya diharapkan bisa berdampak langsung secara positif terhadap murid. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kata pembukaan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melengkapi dan juga melaksanakan tugas-tugas yang disampaikan oleh teman kita calon guru penggerak untuk angkatan 10. Dan merupakan kebahagiaan bagi kita karena dari sekolah kita inilah yang kedua sebagai CDP dari sekolah kita. Kiranya nanti apa yang mereka peroleh di dalam guru penggerak itu bisa ditularkan kepada teman-teman kita semuanya, yang pada akhirnya yang mereka sampaikan itu bisa kita laksanakan sehingga hasil akhirnya nanti adalah keberhasilan anak didik kita. Karena bagaimanapun di dalam seluruh kegiatan itu harus kita laksanakan dengan cara kolaborasi. Dan di sini kita saling membantu, saling menolong, dan saling mengembangkan demi keberhasilan pendidikan di sekolah kita yang kita cintai ini. Pada kegiatan ini yang kami perhatikan di sini itu adanya budaya positif. Jadi di situ menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di dalam budaya positif itu kalau kita perhatikan itu tidak terlepas dari peraturan-peraturan atau regulasi yang ada, terutama kita buatkan di sekolah kita ini yang mengacu kepada visi dan misi serta motto sekolah kita. Dan di sana sudah kita buatkan itu tata tertib untuk siswa. Sedangkan tata tertib untuk bapak dan ibu guru itu sudah kita buatkan mengacu kepada peraturan yang ada, dan kita sudah membuat komitmen bersama demi kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hertati Sitohang yang telah berusaha untuk memenangkan atau untuk mendapatkan calon guru penggerak dari sekolah kita ini untuk angkatan 10. Kiranya nanti apa yang mereka peroleh atau yang dia peroleh selama pendidikan itu bisa ditularkan kepada kita semua, sehingga ini menjadi budaya positif bagi kita. Karena kebiasaan-kebiasaan yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini dengan memedomani disiplin dan tata tertib yang ada, kalau sudah kita biasakan dan itu jelas menjadi budaya nantinya, sehingga tanpa unsur paksaan ataupun tanpa adanya ikatan terhadap regulasi yang ada, kita menjalankan tupoksi kita sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Kiranya di dalam kegiatan ini Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semuanya, dan apa yang disampaikan oleh Ibu Hertati Sitohang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita dapat melaksanakannya di dalam tugas kita sehari-hari. Akhir kata dari kami mau mengatakan selama menjalankan tugas-tugas yang akan diemban oleh CDP kita untuk anak 10 dalam hal ini kepada Ibu Hertati Sitohang. Maka kegiatan ini atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kami buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang
Bapak Kepala SMP Negeri 2 Suparnapulu, yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Suparnapulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan keringanan langkah daripada Bapak Ibu, terlebih dari izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk saya bisa mendiseminasikan ataupun menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu penugasan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya jalani ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sebagai CGP angkatan 10 telah menerima beberapa ilmu daripada Ibu fasilitator dan Bapak pengajar praktik saya melalui berbagai modul. Di situ kami mempelajari bagaimana sebenarnya hakikat dan nilai daripada budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi apa yang saya dapat itu ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu agar kita mendapatkan satu pemahaman dan satu perspektif, sehingga budaya positif ini nanti bisa kita terapkan secara holistik di sekolah yang tentunya semuanya akan bermuara pada murid dan juga pada murid kita. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya di sini akan memulai slide kita yang pertama, yaitu apa itu daripada budaya positif. Jadi di sini izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu kita sudah tahu bahwa merupakan perwujudan ataupun nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa sekolah kita sudah memiliki peraturan baik itu pada murid maupun pada guru yang mengatur, dan itu adalah kesepakatan bersama yang memiliki nilai-nilai yang harus kita yakini dan kita tepati. Nah, konsep daripada inti budaya positif itu sendiri terdiri daripada 7 bagian besar, yaitu yang pertama perubahan paradigma besar, belajar. Kemudian yang kedua nanti kita akan memahami bagaimana yang dikatakan disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Di sini nanti saya akan menayangkan video kepada kita, jadi kita bisa melihat di mana sebenarnya posisi kita selama ini. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi sebagai upaya daripada penegakan disiplin Bapak Ibu. Kemudian yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita perhatikan pada slide, di situ ada dimensi profil pelajar Pancasila, di mana ke-6 dimensi ini yang mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sebenarnya ini sudah kita terapkan juga di sekolah. Ini adalah paradigma baru yang ada di Indonesia, dan profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi daripada meaning loss saat pembelajaran COVID-19. Jadi kita pun sebagai seorang guru harus mampu mengadopsi bagaimana paradigma baru dari profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kalau dikatakan disiplin, tentunya saya dan Bapak Ibu semuanya sudah melakukan berbagai upaya bentuk disiplin kepada anak-anak kita, baik kepada anak yang melanggar peraturan dengan tingkat yang rendah, sedang maupun yang berat. Terlebih ada di sini Ibu BK kita juga tertolong dengan adanya beliau, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak-anak yang selama ini melanggar daripada keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Namun pertanyaannya, apakah disiplin yang kita terapkan selama ini sesuai terhadap perkembangan mentalitas ataupun sesuai dengan kadar kesalahan yang dibuat oleh anak tersebut? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita mempertimbangkan dampak psikologis yang akan diterima anak-anak tersebut? Dan yang ketiga, apakah selama ini kita memperhatikan latar belakang anak tersebut melakukan kesalahan itu?
atau kita hanya mengandalkan emosi diri kita sesaat, kita kesal dengan perbuatan anak kita, dan kita menghukumnya dengan tujuan mendisiplinkan anak tersebut. Namun ternyata disiplin itu adalah kurang tepat dan kurang relevan untuk diberikan kepada anak itu. Jadi di sini kita akan nanti Bapak Ibu sama-sama membahas bagaimana disiplin positif, karena sebagai pendidik tujuan kita tentunya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di zaman merdeka-merdeka sekarang ini Bapak Ibu sangat-sangat dibutuhkan yang namanya motivasi intrinsik. Itu yang perlu kita kembangkan dari dalam diri anak-anak. Kita kurangi motivasi ekstrinsiknya, namun kita pupuk cara dia untuk memperbaiki dirinya sendiri yang berasal dari dorongan dari dalam dirinya. Itulah dikatakan dia sebagai disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, sebenarnya seseorang anak itu melakukan kesalahan, melanggar nilai-nilai keyakinan karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Itu dia sebenarnya Bapak Ibu. Dan itu menurut hasil penelitian. Sama seperti saya punya anak di rumah. Mungkin dia bawa pukulan lalu dipukul kepala saya. Ternyata kenapa? Karena saya asik bermain gadget. Jadi dia tidak terpenuhi kasih sayang yang dirasanya sehingga dia melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kebajikan universal. Karena apa? Ternyata ada yang tidak dipenuhi daripada kebutuhan dasarnya. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Yang mencakup itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebutuhan akan diterima, kebutuhan akan cinta kasih, dan kebutuhan akan kekuasaan. Itu juga ada Bapak Ibu. Kemudian nah di sini Bapak Ibu kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama tentunya bertahan hidup. Kita juga bekerja karena kita perlu memenuhi daripada kebutuhan dasar kita, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini jika anak-anak sering dibully, dia akan merasa bahwa dia ternyata adalah sosok yang tidak diterima di lingkungannya. Maka cenderunglah anak tersebut untuk melakukan suatu pelanggaran nilai keyakinan yang kita katakan anak nakal. Sebenarnya dia tidak nakal Bapak Ibu, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak dia dapat. Contohnya lagi adalah kasih sayang. Ini sangat rentan sekali bagi anak kita yang berlatar belakang broken home. Hampir ya 50% ini anak-anak kita kalau kita selidiki adalah berlatar belakang broken home. Sangat menyedihkan memang, sehingga ketika dia melakukan kesalahan hendaknya janganlah langsung dihukum Bapak Ibu, tetapi kita lihat juga bagaimana latar belakangnya. Ternyata tidak ada sosok yang memberikan rasa sayang, rasa diterima, rasa nyaman di dalam dirinya, sehingga dia melampiaskan itu dalam bentuk suatu pelanggaran nilai-nilai keyakinan ataupun nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Ini juga merupakan salah satu kebutuhan yang mencakup harga diri, lalu keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi Bapak Ibu tidak heran jika kita perhatikan ada anak kita yang kognitifnya itu pintar, tetapi terlihat seperti sombong. Ternyata ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yang tidak terpenuhinya. Apa itu? Adalah tidak dianggap dan tidak diakui. Itu salah satu ternyata. Jadi ada baiknya sebelum kita
melakukan suatu tindakan kepada anak-anak kita, selidiki dulu apakah dia sudah cukup terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia atau belum. Kalau masih belum, maka marilah sama-sama kita upayakan bagaimana untuk memenuhinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Di sini diperlukan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu bahwa zaman gadget sekarang ini sudah merupakan zaman yang unlimited, tidak ada batas atau bebas, sehingga memang banyak anak-anak kita yang kebablasan. Namun begitu pun Bapak Ibu, kita sebagai guru perlulah kiranya hendak memberikan kebebasan juga kepada anak-anak kita, tetapi kebebasan yang terkendali untuk dia berekspresi. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini saya rasa mulai dari anak bayi sampai manula itu perlu yang namanya bersenang-senang. Kesenangan, contohnya adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Makanya Bapak Ibu, kita pun yang sudah sebagai guru jangan terlalu serius sekali seperti itulah boleh dikata. Tetapi kita juga perlu memperhatikan ada ternyata kesenangan dari diri kita, yaitu kesenangan untuk bermain, untuk humor, untuk tertawa bersama agar kita bahagia selalu. Begitu juga dengan anak-anak kita di dalam kelas. Hendaknya kita janganlah memasang wajah jam 12 malam, nanti mereka menjadi takut. Jadi ada baiknya juga kita ajak mereka untuk bercanda supaya terjadi cair di dalam kelas, namun bercanda dalam hal yang positif. Kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu yang dikatakan kebutuhan dasar manusia itu ada dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini Bapak Ibu, kalau ada siswa kita yang nakal, tentunya ada beberapa dari kita, termasuk saya juga, mau juga itu sebelum mendapatkan ilmu ini, bahwa kita langsung marah kepada anak tersebut. Kita langsung menghukum, misalnya ayo silakan kamu pompa 10 kali. Nah, itu sebenarnya tidak diperkenankan Bapak Ibu. Kalau boleh hukuman seperti itu bolehlah mulai kita kurangi, karena sesuatu yang bersifat hukuman biasanya itu tidak terencana, dia tidak tiba-tiba. Kemudian murid biasanya hanya menerima saja karena sifatnya satu arah, dan paling sering dia bersifat fisik ataupun psikis. Terlebih psikis Bapak Ibu, tolong jangan kita sampaikan lagi kepada anak-anak dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian, tapi saya yakin dan percaya bahwa di sekolah kita ini Bapak tidak terlalu banyak untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada baiknya hukuman itu kita tinggalkan, kita coba kepada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu adalah bagian daripada penegakan disiplin juga. Namun bedanya dengan hukuman, kalau hukuman tidak terencana, maka konsekuensi dia itu terencana atau kita sepakati sesuai dengan peraturan. Namun dalam konsekuensi, murid tetap dia akan merasa tidak nyaman karena sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau hukuman tidak relevan, konsekuensi juga kalau bisa kita perbaiki, maka kita diharapkan beralih kepada restitusi, di mana restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan daripada murid di sini. Nah, perbedaan dari kedua hal tersebut, pada restitusi muridlah yang dilibatkan untuk mencari bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Jadi solusi itu datangnya dari murid, bukan didikte oleh guru. Tidak lagi. Misalnya murid terlambat, maka biasanya kamu keliling lapangan 10 kali, itu hukuman Bapak Ibu. Atau oke, kamu silakan nanti mengerjakan PR 10 halaman. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Jadi bagaimana cara terbaiknya adalah kita ajak dialog, kita tanyakan alasannya, dan
bagaimanalah cara dia untuk upayanya memperbaiki dirinya agar tidak terlambat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi restitusi ini mengedepankan kepada saling komunikasi dan juga memberikan kepada murid keleluasaan untuk mengambil daripada solusinya. Nah, disinilah dia Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Kita rasa kita ada di antara 5 ini, pasti ada. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nanti saya akan putarkan video bagaimana seorang guru memerankan yang kelima peran ini. Kemudian kita lihat dulu dari penghukum. Dari gambarnya saja sudah gelap dan ada awan-awan yang menandakan dia marah. Bahwa penghukum ini memang biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk serta menghardik. Contoh, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Dengan jarinya itu yang menghunjuk-hunjuk. Nah, bagaimana perasaan murid jika kita berbicara seperti itu? Maka kemungkinan murid akan marah, dendam, atau bersifat agresif. Lebih buruknya lagi nanti kita punya sepeda motor ataupun mobil, dia bisa menggores-gores daripada kendaraan kita karena rasa marah yang terpendam di dalam dirinya itu. Mari Bapak Ibu saya tunjukkan bagaimana sebenarnya contoh guru dengan posisi penghukum. Mari kita simak video berikut. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dairi dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih... Tiga. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana posisi guru sebagai penghukum, bahwa ternyata guru tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk menjelaskan alasan bagaimana kenapa dia terlambat. Tapi guru langsung marah-marah, berhujung-hujung menghardik dan memberikan hukuman yang sama sekali tidak diketahui murid sebelumnya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita akan masuk kepada posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Silakan untuk lebih memahaminya kita simak dulu video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya, jadi seperti yang kita lihat video tadi Bapak Ibu, bahwa guru yang membuat posisi murid merasa bersalah, intonasinya itu jauh lebih lembut daripada penghukum. Namun ini juga termasuk berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada posisi penghukum. Karena kata-katanya yang dikeluarkan meskipun itu lembut, tetapi itu menjatuhkan daripada mentalnya, seperti yang dikatakan ibu tadi. Kamu senang ya membuat ibu, kamu senang ya buat ibu nanti dimarahin bapak kepala sekolah. Nah, jadi di situ murid akan merasa bahwa dia merupakan orang yang gagal, dia adalah sumber kesalahan. Dan ini merupakan hal yang cukup berbahaya juga Bapak Ibu untuk posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, mari sekarang Bapak Ibu kita simak posisi kontrol guru yang ketiga, yaitu posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, seperti yang kita lihat pada video tadi Bapak Ibu adalah posisi teman. Ini juga sebenarnya kurang tepat untuk kita lakukan karena murid akan tergantung kepada sosok guru itu. Ketika bukan guru yang disenanginya tersebut yang menangani dia, maka dia juga akan kesulitan karena faktor eksternal yang ada pada dalam dirinya, bukan dari faktor internal seperti itu. Kemudian ada juga kekurangannya bahwa jika kita dalam posisi teman, maka murid juga akan terkadang melewati batasan sebagai seorang murid, maka guru juga dianggapnya sebagai temannya dalam segala hal. Ini juga sebenarnya masih kurang tepat untuk kita terapkan di sekolah. Oke Bapak Ibu, sekarang kita coba untuk menyimak posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau ataupun monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, Bapak Ibu, kalau dia posisi pemantau, maka guru di sini perlu dengan perhitungan. Dia akan menyampaikan bahwa ini peraturannya, kamu melanggar ini, konsekuensi yang harus kamu lakukan adalah begini, seperti itu Bapak Ibu. Namun ini pun sebenarnya masih kurang efektif untuk mendisiplinkan anak-anak. Nah, jadi pertanyaannya, kalau 4 posisi itu kurang efektif, bukan tidak efektif ya Bapak Ibu, kurang efektif, maka posisi yang bagaimanakah yang seharusnya kita ambil sebagai seorang guru? Maka mari kita simak Bapak Ibu posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati
tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, dan yang ternyata adalah yang kelima adalah posisi kontrol seorang manajer, dan inilah yang diharapkan bisa kita terapkan. Memang sulit Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba tidak mengapa begitu, karena seperti yang dalam video juga hal-hal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Itu hanyalah pengendalian emosi diri kita sendiri saja. Bagaimana kita menanggapi sesuatu itu tidak dengan emosi, bagaimana kita mau mencari tahu dulu alasan mengapa anak tersebut melanggar keyakinannya. Kemudian setelah kita menanyakan alasan, kita validasi tindakannya, apakah yang dilakukannya itu benar. Kemudian kita minta solusi kepada anak tersebut untuk mencari ataupun memperbaiki dirinya ke depannya agar kejadian tersebut itu tidak terulang. Jadi dengan cara ini demikian diharapkan bahwa motivasi yang hadir di dalam diri anak adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukanlah motivasi ekstrinsik atau berdasarkan keinginan daripada orang lain. Baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya di sini kita akan melanjutkan di sini. Posisi kita selama ini apa? Saya kecewa sekali. Boleh Bapak Ibu, saya minta tolong untuk kita sama-sama menjawab. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru dari 5 posisi tersebut yang mana ini Bapak Ibu? Kalau katanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka anak tersebut akan
akan merasa bahwa dia telah gagal membanggakan gurunya, seperti itu. Maka ini juga kata-kata maut juga ini Bapak Ibu untuk anak kita di rumah. Kalau kita katakan, mama kecewa kali sama kamu. Nah, tentu di dalam hati anak tersebut ada rasa sedih bahwa ternyata dia adalah seseorang yang gagal, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, posisi kontrol penghukum karena hukuman fisik kemudian tidak diketahui murid sebelumnya itu adalah ciri daripada guru penghukum. Ini Bapak Ibu disarankan untuk kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Lebih baik kita tinggalkan, kita pilihlah posisi kontrol yang lain. Kemudian yang ini Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah ini Bapak Ibu? Iya, benar sekali, manajer Bapak Ibu. Dan memang posisi inilah yang diharapkan bisa kita terapkan, bahwa bagaimana nanti anak itu mengambil solusi dari permasalahan yang sudah dibuatnya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Maka ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, posisi kontrol teman Bapak Ibu. Di sini terjalin keakraban antara murid dan guru. Kemudian ini satu lagi Bapak Ibu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Yang mana ini Bapak Ibu? Iya, posisi kontrol pemantau Bapak Ibu ya, karena pemantau dia menggunakan data. Nah, itulah Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru. Semoga nanti bisa kita terapkan untuk pribadi lepas pribadi, demikian juga dengan saya. Semoga saya juga bisa menerapkan ini di dalam kehidupan proses belajar mengajar. Kemudian yang ke-6 adalah tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya lihat beberapa kelas kita Bapak izin melaporkan sudah ada Bapak tentang keyakinan kelas. Terlihat dari kelas 9A, kemudian ada juga beberapa kelas itu ada keyakinan kelasnya. Dan ini mari kita coba Bapak Ibu, kita tanyakan saja kepada anak-anak kita, kira-kira mereka itu mau bagaimana di kelas ini, apa yang akan menjadi acuan norma di kelas ini. Biarkan dari mereka Bapak Ibu, nanti akan keluar sendiri kok bahasa-bahasa yang sangat-sangat sederhana. Mem, kami mau di kelas ini tertib, tidak ada bullying. Maka kalau sudah anak-anak itu yang menyatakannya, mereka akan berupaya Bapak Ibu, percayalah mereka akan berupaya untuk menepatinya. Dan ini juga sudah kita coba dan memang benar Bapak Ibu, ini ada dampaknya. Karena yang menyusun ini semua sebenarnya adalah ahli-ahli pendidikan psikologi, dan ini sudah melalui berbagai penelitian yang relevan bahwa memang keyakinan kelas itu perlu sekali kita buat di dalam kelas untuk melatih anak-anak berkomitmen. Kamu yang membuat, kamulah yang menepati, lebih kurang seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah Bapak Ibu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penegakan disiplin positif dengan menggunakan 3 sisi yang memiliki makna. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang akan dilakukannya. Nah, segitiga restitusi ini bukanlah menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada anak kita yang melanggar peraturan sekolah Bapak Ibu, jangan langsung kita hardik, jangan langsung kita yang memberikan hukuman. Maka kita gantilah hukuman itu menjadi segitiga restitusi. Bagaimana? Yang pertama, mari kita coba Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, kalau anak sudah lakukan salah, jangan langsung kita pojokkan. Dasar kamu anak nakal, memang kamu anak broken home, itu bahaya itu Bapak Ibu. Memang dasar kamu tidak bisa diajarin, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Maka anak yang salah tadi tidak akan sadar dia salah, tidak sadar itu, tetapi dia akan terasa dendam di dalam hatinya. Maka mari, anak yang salah tadi sebenarnya dia sudah tahu dia salah, dia hanya perlu
untuk distabilkan emosinya, identitasnya. Contoh, ada anak yang bertengkar misalnya, maka kita lerai, maka kita tarik yang memukul, maka kita tanya, berbuat salah itu nak sebenarnya manusiawi, nggak ada kok manusia yang sempurna. Bapak juga pernah, atau ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Seperti itu saja kita bilang dulu di depan. Nanti dia emosinya itu ya pasti akan turun. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kita jangan memojokkan dia, lalu kita validasi lah bahwa benar tindakannya itu salah. Bukan dengan kita bilang seperti itu kita membela dia, tidak. Tapi kita stabilkan identitasnya, lalu kita validasi tindakannya. Contoh, setelah kita sampaikan, setiap orang pernah kok nak melakukan hal yang salah. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Iya bu, tadi dia yang duluan mulai bu. Nah kita langsung masuk lagi, bapak ibu. Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu lakukan itu nak? Atau padahal nak, kamu sebenarnya bisa lakukan ini lebih dulu, tapi nggak kamu lakukan. Kenapa? Nah, di situ kita memvalidasi tindakannya bahwa memang dia sadar tindakan yang dilakukannya itu sebenarnya adalah tindakan yang salah. Setelah anak tersebut curhat, tadi mem saya bertengkar karena saya tadi diejek dia duluan. Nah, setelah itu kita masuk kepada menanyakan keyakinan. Disinilah segitiga restitusi yang ketiga. Dengan kamu melakukan yang demikian, pasti ada kan yang kamu melanggar nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Iya bu, sebenarnya saya tadi emosi. Pasti dia itu mengalir. Kemudian kita tekankan lagi nilai apa yang sudah kita sepakati. Nah, nilai mana yang sudah kamu langgar? Kemudian apakah perbuatanmu ini bisa menjadikan kamu yang lebih baik? Kamu jadi orang seperti apa nanti? Nah, di sini dia akan istilahnya merefleksi dirinya. Iya bu, saya sadar saya salah, bahwa saya memukul dia karena saya emosi. Mau jadi seperti apalah kamu nanti. Nah, kita berikan kesempatan kepada dia untuk mencari solusi daripada permasalahan yang dibuatnya tadi. Apakah ini mau kita perlarutkan? Apakah mau kita perpanjangkan masalah ini? Maka anak tersebut akan dengan sendirinya mengalir solusi yang ada di dalam dirinya. Dan bahkan yang kita harapkan adalah anak tersebut akan meminta maaf kepada teman yang dipukulnya tadi dan bersedia mengganti rugi daripada perbuatannya berasal dari dalam dirinya. Bukan karena kita yang suruh, tetapi anak itu sendirilah yang muncul keinginan di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, demikian saja dulu pemaparan dari saya di pagi hari yang indah ini. Saya ada pantun sedikit. Memang pantunnya ini sudah pantun lama. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya Bapak Ibu ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat kembali kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Tati Sitohang yang telah mensosialisasikan bagaimana kira-kira untuk pelaksanaan disiplin positif di sekolah kita, di daerah kita. Jadi kita sama-sama mengharapkan kita menghindari hanya sistem hukuman, tetapi kita upayakan dengan sistem manajerial, sehingga dengan sistemnya nanti si anak bisa memperbaiki dirinya dari dirinya sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan kebaikan. Jadi dalam diri anak-anak itu dan kita semuanya nilai-nilai manusiawi yang bersifat universal atau holistik itu sudah ada dalam diri kita. Walaupun memang ada karena faktor-faktor yang lain sehingga emosi muncul dan akan mengakibatkan kenakalan. Jadi kiranya dalam pertemuan ini kita dapat menerimanya dan dapat menerapkan untuk anak-anak kita. Atau perhatian dan kita lagi kami ucapkan kembali bertahan Tuhan, tetap berjuang dan bisa menjadi guru yang hebat. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semuanya.
Bagaimana Bapak Ibu terhadap pemaparan saya? Apakah ada yang perlu kita diskusikan? Saya berikan waktu untuk bertanya. Terima kasih. Baik Ibu, nama saya Desmi Haryanti Sidabutar. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai guru dalam membuat keyakinan kelas yang efektif? Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang sangat membangun. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sidabutar, bagaimana cara membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang efektif. Ya, sesuai dengan pemaparan yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, bahwa kita sebagai seorang guru tentunya perlu membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang kita masuki. Cara ataupun tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas ini, yang pertama bisa kita mulai dari melakukan diskusi kepada anak murid kita tentang kebutuhan apa yang akan mereka butuhkan di kelas itu sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua, setelah kita mendapatkan hal-hal tersebut, kemudian kita ubah kalimat dari murid kita menjadi kalimat yang positif. Dan yang ketiga, hendaknya keyakinan kelas dibuat dengan kata-kata yang sederhana serta mampu dimaknai oleh setiap murid. Dan yang keempat, keyakinan kelas itu adalah sebuah kata-kata yang murni keluar daripada murid serta murid mampu untuk melaksanakannya. Jadi Ibu, keyakinan kelas itu hendaklah merupakan serangkaian kata yang sederhana, bersumber dari murid itu sendiri, kemudian mampu untuk dipedomani ataupun dilakukan oleh seluruh murid yang ada di ruangannya. Karena hakikatnya keyakinan kelas nantinya akan merupakan menjadi salah satu pedoman bagi murid untuk berperilaku. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan dari Ibu Sidabutar. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan saya minta kembali bagaimana tanggapan Ibu Sidabutar, apakah sudah sesuai atau masih ada perlu dipertanyakan. Terima kasih. Baiklah Ibu, dari penjelasan Ibu sudah jelas dan kita nanti akan menerapkannya di dalam kelas. Terima kasih. Perkenalkan, saya Laristina Sinaga, guru SMP Negeri 2 Si 460 Kabupaten Dairi. Saya rekan dari Ibu Hertati Sitohang, calon guru penggerak angkatan ke-10. Tanggapan saya mengenai penyebaran budaya positif dari Ibu Hertati Sitohang, mengenai budaya positif, saya semakin memahami tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai guru. Dan pemecahan masalah, solusi untuk mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, terkhusus di dalam pembelajaran terhadap murid kita di kelas, di mana dengan adanya kesepakatan kelas, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Dan kita sebagai guru harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada manusia ataupun anak didik kita sebagai dasar daripada kurikulum merdeka. Dan diharapkan dalam posisi kontrol guru, kita harus menempati posisi sebagai manajer. Demikian tanggapan dari saya. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi budaya positif dari Ibu Hertati Sitohang, pembelajaran di SMP Negeri 2 Si 460 semakin baik dan semakin berdampak pada murid, dan tetap semangat kepada Ibu Hertati Sitohang. Demikian, salam dan bahagia.
mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertati Sitohang yang sudah memberikan pemaparan mengenai budaya positif ini, sehingga kami para guru di SMP Negeri 2 Si460 Hulu mampu memahami pentingnya budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Rudolf Nawan SPD, Unit Kerja UPT SMP Negeri 2 Si460 Hulu, ingin memberikan tanggapan positif yang dipaparkan oleh Ibu Hertati Sitohang, memaparkan budaya positif di sekolah kami terhadap rekan sejawat. Jadi saya memberikan tanggapan yang positif kepada Ibu itu bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Ibu Hertati Sitohang SPD sungguh luar biasa, sungguh baik dalam menjalankan tugas dia sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 2 Si460 Hulu. Terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Mars SMP Negeri 2 Si460 Hulu, ciptaan C. Simanjuntak.